Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Syawal. Saya kelas A Matematika. Nah, di sini, di video ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah pengendalian kualitas statistik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengendalian kualitas untuk mengurangi jumlah cacat pada kemasan produk gula, PG Krembong menggunakan metode Seven Tools. Nah, di sini pengenalan mutu sendiri merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar dapat memilih kepuasan pelanggan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis pengendalian mutu yang selanjutnya hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah cacat kemasan produk di masa yang akan datang. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode Seven Tools. Nah, Seven Tools sendiri mempunyai 7 alat kendali mutu. Nah, penelitian ini mengidentifikasi jenis-jenis cacat dan faktor-faktor penyebab cacat pada kemasan produk gula pasir yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi jumlah cacat pada kemasan gula pasir di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini pemecahan masalahnya menggunakan metode Seven Tools dan permasalahan yang dibahas di sini adalah identifikasi jumlah cacat gula kemasan dan usulan perbaikan dalam upaya mengurangi jumlah cacat gula kemasan di PG Krembong. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitiannya kan sudah dijelaskan, sudah diketahui bahwa menggunakan Seven Tools. Nah, Seven Tools ini berarti adalah 7 langkah atau 7 metode alat yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama lembar periksa, kemudian ada diagram pencar, selanjutnya ada diagram tulang ikan, atau disebut dengan Ishikawa diagram atau diagram sebab akibat. Kemudian ada bagian Pareto, kemudian ada diagram alir, histogram, bagian kontrol. Nah, di sini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama tentang lembar periksa. Nah, lembar periksa ini digunakan untuk menghitung presentasi cacat pada produk gula pasir dengan kemasan 50 kg. Nah, data diperoleh dari observasi periode Juli sampai dengan September 2018. Ini adalah data-data yang diberikan yang hasil dari observasi tersebut. Di sini ada data sebanyak 59 data, kemudian ada tanggal, dan kemudian ada produksi, dan ada jenis cacat. Selanjutnya, ada histogram. Nah, histogram ini digunakan untuk menunjukkan jenis efek yang paling dominan pada produk gula pasir dengan kemasan 50 kg. Nah, di sini yang kuning ini yang paling dominan. Nah, di sini adalah hasil dari data yang telah ditulis sebelumnya pada tabel ini. Kemudian selanjutnya ada diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini digunakan untuk menentukan urutan jenis-jenis cacat yang terjadi berdasarkan urutan jumlah kejadian yang terjadi di granulate produk gula dengan kemasan 50 kg. Nah, di sini diberikan tabel jumlah cacat terdiri atas robek kemasan, kotor kemasan, kemudian ada jahitan terpisah dan kurang terang mencetak. Nah, di sini ada hasil dari jumlah cacat satuan, kemudian ada presentasinya, ada kumulatifnya, dan ada totalnya. Selanjutnya ada tabel presentasi cacat pada gula kemasan 50 kg. Nah, di sini ada 4 periode, ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Nah, tabel ini
nantinya akan dibuatkan bagan atau diagram Pareto. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah yang paling tertinggi adalah periode pertama, kemudian turun ke periode kedua, selanjutnya ke periode ketiga, dan selanjutnya pada periode terakhir atau periode keempat. Nah, selanjutnya ada diagram stratifikasi. Nah, diagram stratifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis cacat data ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan sumber masalahnya, sehingga dapat mempermudah penarikan kesimpulan. Karena pada PG Krembong ini menggunakan perhitungan satu periode atau selaras dengan 15 hari. Nah, kemudian ada diagram pencar. Nah, diagram pencar ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang itu sebab dan akibat, sehingga dapat ditemukan titik-titik dengan persentase cacat terbesar. Nah, ini adalah diagram sebab presentasi cacat dalam produk gula kemasan 50 kg. Selanjutnya, ada bagan kontrol. Nah, bagan kontrol ini pengolahan datanya menggunakan peta kendali proporsi cacat. Nah, di sini ada batas atas, ada batas bawah, kemudian ada jumlah N sesuai dengan jumlah produksi per hari, kemudian ada rumus-rumus dalam mendapatkan asumsi perhitungan proporsi cacat, kemudian ada garis kontrol, ada batas bawah, ada juga batas akhir, batas atas atau UCL. Nah, di sini berdasarkan pengolahan data menggunakan diagram kendali, diperoleh hasil bahwa 6 TH itu ada dari data 25 Juli 2018, datanya adalah yang paling tertinggi. Kemudian yang paling terendah itu ada pada 21 ST sementara. Kemudian data ini diambil pada 11 Agustus 2018. Selanjutnya ada diagram sebab akibat atau dia disebut dengan diagram tulang ikan. Nah, diagram ini digunakan untuk mengetahui bahwa cacat kemasan sobek itu apa. Ada di sini bahwa diketahui bahwa cacat kemasan sobek itu merupakan jenis cacat yang paling dominan. Nah, di sini dapat diketahui cacat yang paling dominan melalui diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan ini. Nah, kemudian di sini diketahui faktor-faktor penyebabnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya itu ada pada manusia, yaitu operatornya kurang hati-hati saat packing, kemudian operatornya kurang paham kualitas bahan. Kemudian ada pada mesin, pemeriksaan mesin yang kurang intensif, kemudian pada lingkungan, kemudian ada metode yang metodenya itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada bahan ini dia plastik kualitasnya tidak terjaga. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini, jenis cacat gula pasir kemasan 50 kg yang terjadi di PG Krembong periode Juli sampai September menggunakan 7 tools, yaitu ada light printing 146, kemudian ada packing sobek 299, kemudian ada packing kotor 224 dan jahitan lepas sebanyak 200. Nah, yang kedua, cacat kemasan sobek merupakan jenis cacat yang paling dominan dengan menggunakan diagram tulang ikan. Nah, diketahui ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu tadi faktor manusia, kemudian metode, ada mesin, bahan, dan lingkungan. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan untuk mengurangi jumlah cacat produksi pada gula pasir kemasan 50 kg. Nah, di sini ada dari faktor manusia, sebaiknya operator itu harus lebih berhati-hati dan perlu pelatihan tentang standar pengemasan yang baik, yang
Kedua, ada mesin. Harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan pemeriksaannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai jadwal. Nah, selanjutnya pada lingkungan, memeriksa dan membersihkan lingkungan. Kemudian pada metodenya itu harus dilakukan dengan lebih ketat dan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara berkala. Nah, kemudian pada bahannya itu penekanan pada pemasukan tentang standar kualitas. Nah, ini adalah cara-cara agar faktor-faktor penyebab kerusakan atau cacat itu dapat teratasi. Nah, baik itulah hasil presentasi atau itulah presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.